menjadi penting bagi saya waktu itu, ya saya hanya merasa saya dipermudah karena salawat. Jadi salawat 1000, kemudian setelah itu berdoa apa yang dimaui, ditutup lagi satu salawat dan Fatihah. Saya sudah berpikir rasanya saya nggak akan sekolah lagi gitu. Jadi saking capeknya. sudah jadi dokter saja sudah cukup gitu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdullah Hamid, host Dunia Santri Podcast. Pada kesempatan ini kita mendatangi ya Gus Dokter ya. Nama lengkapnya Dokter Haji. Lengkapnya apa Gus? Khairun Esniam ngoten Gus? Muhammad Esniam. Alhamdulillah beliau seorang dokter spesialis bedah yang kebetulan baru selesai beliau operasi dan meluangkan waktu untuk kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah. Maaf ya Gus, tengah malam ini mengganggu waktu istirahat jenengan karena ini menjadi tugas Gus, tugas saya yang memang tugasnya mengganggu para kiai-kiai dan Gus-Gus untuk istirahat. Gus, jadi ada fenomena terbaru. Jadi fenomena ini yang kemarin kebetulan juga menjadi salah satu masalah dalam Bahsu Masail Waqi'iyah di Lembaga Bahsu Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kita juga kemarin di Dunia Santri juga membahas ini mulai dari sisi agama, kemudian hadis, kemudian kedokteran, psikolog sampai psikiater ya Gus yang. Nah, fenomena ini Gus, intersek Gus, itu apa sih Gus? Mungkin bisa dijelaskan Gus, intersek itu apa Gus? Ya, jadi gini Gus, sebetulnya interseks itu lebih pada apa yang di dalam literatur dulu disebut hermaprodit. Oke. Hermaprodit itu memiliki ciri-ciri kedua kelamin. Yes. Jadi seolah-olah ada vagina tetapi juga ada penis. Ya. Tapi itu seolah-olah. Jadi sebetulnya bukan benar-benar dua. Yang paling tepat adalah bahwa sesungguhnya seseorang yang disebut interseks itu tidak bisa ditetapkan ini jenis kelaminnya sesungguhnya itu laki atau perempuan. Oke, jadi kayak belum jelas ya jenis kelaminnya. Ya. Jadi ketika belum jelas begitu, jadi kita harus bedakan dulu itu dengan apa yang kita sering salah persepsikan seolah-olah orang yang benar-benar lengkap dengan jenis kelamin laki-laki tetapi dia kewanita-wanitaan atau sebaliknya orang perempuan jenis kelaminnya lengkap dengan perempuan tapi dia ke laki-lakian ya. Karena yang terakhir itu dua macam itu adalah ya itu semata-mata karena psikologis mungkin sejak kecil pendidikan orang tua tidak tepat memperlakukan laki-laki dengan benar-benar bagaimana dia harus menjadi laki-laki, begitu juga sebaliknya perempuan. Tetapi yang hermaprodit, yang interseks itu memang benar-benar tidak bisa dipastikan, apalagi dengan pemeriksaan fisik biasa, pasti orang tidak tahu ini sesungguhnya laki-laki atau perempuan. Oke. Gus, dalam agama Islam itu kan sangat berbeda bagaimana efek dari fikih antara laki-laki dan perempuan, baik ketika sholat maupun yang lainnya. Jadi intinya jenis kelamin di dalam Islam sangat berakibat terhadap konsekuensi ibadahnya. Betul. Termasuk dalam hal yang lainnya. Nah, kemudian Gus, kalau dalam hal yang seperti tadi, orang yang dalam tanda kutip mempunyai tidak jelas jenis kelaminnya itu secara medis itu biasanya lebih dicek dulu fisiklinya
atau psikisnya atau gimana Gus untuk mengetahui? Jadi yang pertama memang pemeriksaan umum secara seperti bagaimana biasanya. Kemudian setelah ditetapkan bahwa ini ambigu, seks ambigu, seks yang tidak bisa dipastikan laki atau perempuannya, maka pilihan pertama adalah DNA. Dicek DNA-nya. DNA-nya, ya. Jadi dari DNA itu kita bisa mengarahkan kalau dia sesungguhnya harusnya laki-laki yang DNA-nya XI, atau dia perempuan yang DNA-nya AA atau double Y. Tetapi sesungguhnya itu saja tidak selalu begitu, gitu. Karena ada kelainan kromosom yang dia XXI, ya. Jadi ini laki apa perempuan gitu. Tetap tidak bisa dipastikan. Jadi nanti akan setelah itu ketika DNA tidak bisa menjelaskan, maka jalan selanjutnya adalah pemeriksaan menyeluruh kelaminnya laki-laki, kelamin luar atau kelamin dalam. Kelamin luar atau kelamin dalam. Iya, kelamin itu sesungguhnya ada kelamin primer dan sekunder. Ya. Kelamin primer itu jenis kelamin baik luar maupun dalam. Jadi kalau laki-laki dengan testis dan penis, dan kalau perempuan ada vagina, ada uterus, ada indung telur gitu. Tetapi ada namanya juga jenis kelamin sekunder. Jenis kelamin sekunder itu kalau laki-laki kelihatan maco, berjenggot, jambang. Sementara kalau perempuan lebih ke arah teteknya yang lebih besar, gitu, pinggulnya lebih besar, gitu. Itu seks kelamin sekunder. Tetapi itu lebih disebabkan oleh hormonal. Jadi yang diambil adalah seks kelamin primernya. Dengan melihat seks kelamin primer mungkin tidak bisa ditetapkan juga serta merta ketika dia memiliki uterus, pasti dia perempuan juga belum tentu. Gitu. Kita lihat mana yang lebih dominan, ya, lebih dominan, lebih berfungsi, maka kita baru menentukan, oh ini dia perempuan, ini dia laki-laki. Bisa saja dia memiliki seolah-olah penis, tetapi sesungguhnya karena secara genetik dari lahir embriologis itu sesungguhnya ketika janin di awal-awal terbentuk itu bentuknya persis jenis kelamin, bentuk atau bibit atau benih yang akan menjadi kelamin itu dari awalnya adalah sama persis. Kemudian karena genetik itulah nanti akan berubah, kalau laki-laki menjadi begini, kalau perempuan menjadi begini. Dia akan terdiferensiasi yang sesungguhnya yang semula bakal akan menjadi, kalau dia laki-laki testisnya akan timbul dan kemudian turun, penisnya akan memanjang, dan yang bibit yang menjadi uterus akan hilang. Begitu juga sebaliknya kalau yang perempuan berdasarkan DNA-nya, karena DNA menentukan hormonal yang ada dominan. Dan nanti yang dominan, dan hormonal itulah yang nanti akan mempengaruhi perkembangan secara embriologis, dia akan membentuk ke arah perempuan. Ada kondisi di mana hormon itu tidak cukup sehingga bentuk menjadi tidak lengkap. Sebagian terbentuk kelamin dalamnya perempuan, sebagian terbentuk kelamin luarnya seolah-olah seperti laki-laki. Gitu. Tetapi ada juga yang tidak begitu parah, hanya semuanya lengkap perempuan, tapi klitorusnya itu besar, seolah-olah dia sedikit membesar menyerupai laki-laki. Gitu. Jadi karena bermacam-macam itulah, maka tentu tidak bisa dengan mudah melihat fisik saja, dimulai dari
DNA, kemudian pemeriksaan primer, fisik menyeluruh, ke jenis jenis kelamin primernya, kemudian juga hormonalnya. Gus, kalau di fikih kan ada istilah khuntha muskil itu Ya. yang seperti apa Gus kalau yang khuntha muskil itu? Yang sesungguhnya tidak bisa dipastikan Jenis kelamin laki-laki atau perempuannya itu khuntha muskil ya? Iya. Okay. Jadi ini secara genetik juga tidak jelas, kemudian anatomis kelamin primer dalam sekunder, luarnya juga tidak jelas. Kelamin sekundernya ya tentu apalagi. Oke. Kalau memang ada yang seperti itu, apa yang harus dilakukan, Gus? Biasanya para dokter akan menunggu dia setelah menjelang dewasa, dia lebih ke arah mana? Dominan gitu. kemana? Dominan kemana? Oke, kemudian. Jadi nanti psikis atau psikologis itu menentukan belakangan. Oh, belakangan ya? Berarti fisik dulu? Bukan, artinya ketika tidak bisa ditetapkan gitu, baru nanti psikologis itu berperan di dalam dokter menentukan itu setelah dia menjelang dewasa, dia akan ditata, diperbarui ke arah laki-laki atau perempuan. Begitu. Oke, berarti pertama kan genetik, yang kedua adalah fisik, baru setelah itu psikis ya? Betul. Itu tertibnya ya, lah. Betul. Oke Gus. Berarti seumpama tadi ketika lahir itu dalam tanda kutip khuntha muskil kan Gus, kemudian dicek pertama kan genetik atau DNA-nya masih nggak kelihatan, kemudian dicek keseluruhan tubuhnya ternyata juga baik jenis kelamin primer maupun sekundernya masih nggak kelihatan, baru psikisnya ya Gus. Betul. Psikisnya lebih dekat kemana? Betul. Baru setelah ketahuan baru disesuaikan kedokteran itu gimana hukumnya Gus? Ya ketika tidak bisa menetapkan, maka ya pilihannya tentu satu-satunya ya apa yang menjadi perasaan. Dari situ peran psikologis baru bisa digunakan. Tidak bisa misalkan seperti seorang dia sudah jelas laki-laki tapi dia kawan wanita, lalu dia minta dokter untuk dirubah kelamin, jelas tidak boleh. Oke. Berarti pertimbangannya berarti orang tua juga menentukan Gus kalau seperti itu. Orang tua juga mungkin dia berperan bagaimana mengarahkan, tetapi tidak bisa menentukan. Jadi, tapi keputusan dokter itu kan tetap berkomunikasi sama orang tua. Iya betul. Jadi keluarga dilibatkan, tetapi lebih diutamakan yang pelaku itu. Ya. Karena ya dia yang akan mengalami masa depan berikutnya. Gitu. Oke, kalau dari kedokteran sudah contoh ya, seumpama sudah memilih laki-laki Gus, itu nanti termasuk suntik hormon dan lain-lain nanti menyesuaikan ke sana ya Gus? Betul. Kalau dalam fikih boleh ya Gus untuk menata, dalam arti memperjelas dan bahasanya dalam arti merapikan itu boleh ya Gus? Iya, memperbaiki kejelasan itu dalam hukum gimana Gus? Ya saya rasakan itu justru harus untuk mempertegas karena itu berpengaruh pada fikihnya tadi itu. Mempengaruhi fikihnya. Ya? Oke. Kemudian selanjutnya Gus, kalau memang sudah dioperasi secara medis kemudian dipilih sebagai salah satu jenis kelaminnya baik laki-laki maupun perempuan, berarti setelah itu secara agama harus menyesuaikan. Betul. Apakah seumpama sudah dipilih laki-laki berarti mulai dari sholatnya sampai yang lainnya tata ibadahnya untuk laki-laki ya Gus ya. Oke. Kemarin gimana Gus dinamika ketika jenengan mengikuti Basu Masail di muktamar di Lampung terkait tentang ini Gus? Ya, karena saya mengikutinya sebelum di Lampung. Ketika di Sarang itu Basu Masailnya di situ saya banyak memberikan penjelasan hal-hal yang muskil yang tidak dipahami para masyayikh. Saya hanya mempertegas saja lalu beliau memutuskan, tetapi ketika di Lampung justru saya memang tidak ikut karena berjuang untuk PDNU. Oh iya, PDNU. Teman-teman, Gus Niam ini kemarin beberapa hari yang lalu sudah selesai S3-nya, jadi sekarang juga beliau dokter spesialis bedah gitu. Jadi ini sangat relate sama Gus Niam. Gimana Gus, jenengan sudah sepuh tapi kok yang menyelesaikan S3 itu? Apa spiritnya gitu? Dan sudah pensiun ya Gus ya kayaknya untuk PNS-nya. Iya. Pertama gini, Abah itu selalu menekankan untuk
tidak pernah berhenti belajar. Allah, nggih, nggih. Usia kapanpun itu sampai akhir hayat itu. Kan sebagaimana perintah Rasul ya, utul ilma wilalati Nggih, minal mahdi lal mahdi. Jadi kita harus pertama itu ketika saya melihat sendiri apa saya menyelesaikan kesarjanaannya pun itu kami sudah besar-besar gitu. Hirus semangat untuk artinya tidak berhenti karena usia lalu kita berhenti. Belajar. Terus di samping itu ketika saya mengambil S3 itu ada yang lebih tua dari saya. Masih ada ya, Gus? Masih ada dari saya. Dia umur 70 dia baru lulus itu yang mengucapkan saya nggak boleh berhenti gitu. Masya Allah. Ada yang lebih senior lagi. Ada lebih senior lagi. Oke. Menarik teman-teman, ini bisa menjadi inspirasi dari teman-teman santri dimanapun Anda berada, walaupun mungkin usia Anda sekarang sudah tua, tapi semangat belajar tidak boleh berhenti ya Gus ya. Selanjutnya Gus, tentang PDNU, kemarin kan di dalam muktamar bagaimana Gus cerita ini, asbabul wurudnya ada Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama ini Gus. Ini awalnya ketika tahun 2017 itu Milad Harlah NU yang dilakukan oleh PCNU Malang itu dihadiri oleh Kiai Said Akil selaku ketua PP. Dan di menjelang itu kita semua yang terlibat di dalam kepengurusan lembaga di bawah PCNU dalam hal ini lembaga LKNU ya, saya ketuanya juga. Terus ada ide memberi warna lain Malang. Ada waktu itu ada Arema Muda. Arema Muda itu apa istilahnya itu? Arema yang membela marwah ulama dan ahlus sunnah gitu. Masya Allah, singkatannya itu. Ya. Terus di samping itu ada beberapa lagi, terus salah satunya ada PDNU gitu. Perhimpunan Dokter Nahdlatul. Nah, pada waktu itu memang kita menghimpun sejawat-jawat dokter yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama Semalang Raya. Jadi Malang Kota, Kabupaten dan Batu berhimpun di situ. Disitulah dideklarasikan PDNU Malang Raya. Oke, seingat Anda ada berapa Gus anggota jenengan pada awal-awal itu? Sekitar insya Allah sekitar 50-an gitu. Sekitar 50-an ada ya Semalang Raya? Gitu. Semalang Raya. Ya ada tentu yang sekarang sudah tidak ada. Tapi saya bisa menghibur sebanyak itu. Semalang Raya, dan kemudian dengan berjalannya waktu ya ketok tular gitu, akhirnya viral. Akhirnya Semalang se-Indonesia gitu bisa terbentuk, ada cabang-cabang, ada wilayah. Sekarang berapa wilayah Gus? PDNU punya berapa wilayah? Memang masih ada gabungan ya. Sulawesi dari Sumatera itu tergabung ada Aceh, tapi ada juga di beberapa kota, dan masih tergabung di Sulsel, Sumatera Selatan, ya, Sumsel, kemudian wilayah Sumatera Selatan, iya, DKI, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jatim, kemudian Kalimantan, Sulawesi, iya itu sementara. Oke. Gus, zaman itu kan mohon maaf orang-orang Nahdliyin yang kuliah di kedokteran kan belum banyak. Gimana jenengan kok bisa keterima, dan pada waktu itu kan kedokteran mahal Gus. Gimana Gus, suka-suka? Ya saya itu enggak tahu ya. Memang sejak kecil itu saya dengan potongan begini dilipat, seolah-olah seorang dokter itu harus sikap lengannya terus terlipat rapi gitu. Kalau
godain saya waktu kecil ya jadi pasti saya marah-marah gitu. Lipatannya Diana tuh dilepas. Tapi yang menjadi hal penting bagi saya waktu itu ya saya hanya merasa saya dipermudah karena salawat. Allah, nggih. Jadi apa itu mengajarkan salawat kepada semua putra-putrinya, santri-santrinya, kepada banyak orang. Bahkan beliau sendiri menyatakan tidak ada satupun keinginan saya yang tidak terkabul karena salawat. Nah, mungkin bisa dijajahkan Gus ini untuk teman-teman dunia santri podcast ini sholawatnya Gus. Karena saya itu pernah mendengar orang dia alim, pinter, alumni dari barat, dia ngomong saya itu respect hanya kepada dua orang. Satu kepada orang yang ambil kedokteran, yang kedua kepada yang hafidz Quran dan bisa baca kitab. Nah, termasuk salah satunya kedokteran. Gimana Gus? Sholawatnya mungkin bisa dijajahkan. Ya, secara umum Okay. Mengajarkan salawat berapa ya? Ya banyak. Banyak itu berapa? Yang minimal 1000. 1000. Bacaan sholawatnya Gus? Terserah kalau Abah bilang terserah mau salawat apa saja. Dan itu jenengan amalkan. Iya. 1000. Karena itu saya sejak dulu pakai kalung tasbih itu. Oke, untuk mentawankan itu. Qabil tuh Gus ya. Iya. Jadi salawat 1000, kemudian setelah itu berdoa apa yang dimaui, ditutup lagi satu salawat dan Fatihah. Oke, selawat 1000, kemudian ditutup dengan doa yang dimaui, kemudian ditutup dengan Fatihah. Qabil tuh Gus. Jadi kalau teman-teman pengen jadi dokter atau pengen punya anak seperti dokter, ini Gus Niam terbukti ya sudah mengamalkan ijazah dari abahnya Kiai Mas Duki Mahfud tentang bagaimana cita-citanya apapun itu termasuk salah satu menjadi dokter ya Gus. Dan kalau zaman dulu kuliah di kedokteran kan mahal Gus. Gimana jenengan suka dukanya tentang bayar semesterannya dan lain-lain dan minimal gaulnya? Orang dokter kan elit-elit gitu Gus. Ya. Jadi ketika pertama kali terima itu pada cerita-cerita kamu dulu bimbingan tes ada bimbingan dulu kan macam-macam ya. Elit-elit lah. Ketika pada cerita-cerita gitu saya diam aja. Giliran saya, kamu Niam. Saya bimbingan tesnya sholawat aja lah. Serius ya Gus ya itu. Betul. Ya? Betul. Katanya jenengan yang jenengan pelajari itu yang keluar Gus. Gimana ya, jadi karena saya tidak banyak waktu untuk belajar, karena Abah itu selalu setiap malam itu pengajian dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan kalau saat-saat seperti Rojabiyah, Maulid Laris, itu kan ya tidak hanya jadwal rutin gitu ya, habis rutin di salah satu tempat di masjid di Malang, kemudian ke Jember, ke Banyuwangi gitu sampai malam. Dan jenengan direke? Iya. Karena gini, Abah itu maunya kenceng, tapi harus langsam. Langsam nggak bagus? Langsam itu naik turunnya itu tidak mendadak, sehingga Abah bisa tidur. Karena dengan aktivitas seperti itu, kapan Abah tidur kalau tidak di perjalanan itu? Oke, betul. Nah, jadi Abah itu mau yang kenceng, tapi juga langsam gitu. Wah, berarti jenengan yang pada waktu itu jadi drivernya? Kalau saya di awal-awal itu karena nyupiri Abah, maksud saya itu ya pelan-pelan gitu. Kowe nek gak iso banter kayak tak jejek dhewe ngono. Loh, aku gitu kan ya tak banter jiwa muda. Tapi harus tahu langsam. Jadi tetap nyaman walaupun kenceng tapi nyaman. Karena ada ketika saya ndak bisa digantikan santri itu ya apa kurang nyaman. Iya, nyupir kedantapan gitu. Atau yang pelan, nyupir alon-alon gitu. Berarti beliau pengennya sacet-sacet tapi tetap nyaman. Iya. Maka ketika suatu saat saya diajak, ayo nang Banyuwangi gitu. Dalam benjang ujian, saya besok ujian. Ya wes nek gak iso. Tapi gak iso gitu terus saya nggak enak. Saya lari, tetap saya yang nyetiri gitu. Jadi hampir enggak pernah
sempat baca buku, sehingga buat Ya. apa saya beli buku gitu. Kalau toh saya beli buku hanya membebani apa, dan saya enggak, ada beberapa buku ya terhitung, bisa dihitung dengan jari lah jumlahnya, itu paling yang apa dulu ada Stabilo itu Nggih, betul. halaman 1 2 3 lah, itu Nggih, enggak pernah sempat baca. Tapi jenengan nyetiri apa sambil bawa buku tetap ya Gus? Bawa ya cuma bawa aja. Gak kabar dibaca. Iya. Tapi bisa ngerjakan. Nah ini teman-teman jangan ditiru ya, ini kelas tinggi ini, jangan ditiru ini. Karena tadi berkah dari salawat. Gus Niam, untuk ini Gus, pengalaman bayar SPP dan lain-lain aman atau ada pernah terlambat dan seterusnya Gus pada waktu itu? Saya hanya pokoknya setiap kali minta apa selalu ada. Allah. Walaupun ketika misalkan saya minta untuk sesuatu hal yang tidak sebab perlu, apa bilang saya tidak punya uang sama sekali. Oke. Tapi kalau begitu waktunya Semesteran? ya semesteran saya harus membayar SPP, ya selalu ada gitu. Oh, oke. Berarti jenengan kan harusnya dokter itu kan ya praktek ya baca buku, tapi jenengan juga mendampingi Abah, mendriveri ketika Abah ada pengajian ya Gus. Betul. Sampai selesai. Sampai selesai. Ya Allah. Terus setelah koas Gus? Ya zaman dulu kan kalau koas belum selesai kan tidak dokter. Ya betul. Nah, Esket. Iya, esket, lalu kemudian mengambil apa praktek di Nggih, bagian-bagian namanya koas, melakukan koskap, dan itu setelah itu lulus jadi dokter, lalu mendapatkan SK, kemudian bisa langsung bekerja. Terus jenengan kok ngambil spesialis bedah ya Gus ya? Itu gimana itu ceritanya? Kan Ya. banyak spesialis yang lain. Gini, ketika saya pendidikan kedokteran kan begitu panjangnya. Betul, panjang kali lebar. Zaman dulu itu saya sudah berpikir rasanya saya nggak akan sekolah lagi gitu. Jadi Saking capeknya. sudah jadi dokter saja sudah cukup gitu. ngeten, nggih. Nah, ketika mau namanya dulu kan wajib ya PNS itu, seorang dokter lulus harus PNS dan kemudian impres di puskesmas. Nggih. Nah, saya pilih saya nggak usah jauh-jauh ya di Jawa Timur aja kan. Ketika di Jawa Timur, kemudian ada kepala bagian personal bilang, ini ada keperluan, kalau mau jadi kamu sebentar, nanti cuma 3 tahun kamu boleh sekolah lagi. Oh, ya sudah. Terus saya pikir kalau saya berusaha untuk sekolah, mungkin saya sekolah, mungkin juga tidak. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk sekolah, ya tidak mungkin saya sekolah. Betul. Artinya saya tidak mungkin jadi spesialis. Ya sudahlah, saya coba, saya masuk. Walaupun ternyata tetap karena sesuatu hal yang mungkin nggak bisa cerita di sini, harus cerita panjang. Iya. Saya akhirnya tetap 5 tahun. Di masa lembu ya Gus? Bukan, Sapeken. Pulau Sapeken berarti musim menep masih. Masih 24 jam Allah dari Akbar. Kalianget itu pakai kapal apa namanya itu, kapal perintis itu ya. Kita tidur dekatan dengan sapi, kambing, ayam dan sebagainya gitu. Insyaallah perjuangan ya Gus ya. 24 jam naik kapal itu ya Iya. Gus ya. Oke, jadi di sana jenengan 5 tahun ya Gus? 5 tahun. Perjuangan 5 tahun. di sana, terus setelah itu? Setelah itu kemudian saya ya sekedar karena di Malang sudah ada saya suatu saat itu sebelum selesai masa impres di puskesmas itu, saya ketemu senior saya, Oke. guru saya, beliau bilang gini, kamu sekolah aja, kalau enggak sekolah jadi dokter umum itu kamu paling berurusan cuma dengan camat gitu, tanpa mengurangi Dasar, nilai seorang camat. Tapi maksud saya, beliau bilang kalau kamu menjadi spesialis urusanmu dengan orang-orang besar gitu. Ya sudahlah, akhirnya saya terus beliau bilang itu loh bedah buka, kamu masuk aja gitu. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan saya kemudian ya sudah saya masuk ke bagian bedah. Bagian bedah ya akhirnya saya keluar. Bedah, digestif ya Gus?
Itu bedah umum. Oh, bedah umum. Digestif itu pencernaan itu konsultan. Jadi Oke. setelah saya lulus bedah, saya harus wajib kerja sarjana karena ketika pendidikan bedah itu saya mendapatkan beasiswa Oke. ikatan dinas, kemudian saya melakukan wajib kerja sarjana sebagai dokter bedah Nggih. di Polewali, Sulawesi Barat. Pulau Mandar nggih, Iya. Polewali. Kemudian belum selesai saya dipanggil, ada senior saya di Malang itu yang bilang, Dokter Niam, Anda sudah diterima di Malang, silahkan Kembali. mendaftar. Belum mendaftar itu sudah diterima saya. Loh, kok bisa ya? Ya, Jalur wallahu a'lam. khusus ini. Belum daftar sudah diterima, nggak ada itu biasanya di dunia ini. Jadi saya selesaikan urusan di Sulawesi, Nggih. saya masuk bedah di Malang 1 tahun, baru kemudian saya boleh pendidikan lagi. Nggih. Itu saya disarankan sama, termasuk salah satunya almarhum Kiai Mukhlas Kediri itu beliau bilang, Gus, sampean itu cocoknya itu sekolah jadi dokter, tenaganya sampean itu tenaganya 100 orang nih, beliau bilang gitu. Betul. Jadi sampai jenengan itu cocok yang banyak emergensinya, punya kemampuan untuk menetapkan sesuatu dengan cepat dalam kondisi kritis gitu. Mengambil keputusan. Nah, terus ya beliau menyarankan, terus dengan begitu terus saya bilang, berarti saya kira-kira masuk digestif ya, Yai. Wah, saya ini Gus. Percaya masuk. Oh, itu ya Gus ya. Saya teringat Syekh Yusri Gus. Syekh Yusri kan seorang ulama yang ahli dokter spesialis bedah juga. Jadi saya lihat jenengan ya langsung teringat Syekh Yusri yang selain beliau seorang mursyid, beliau juga seorang guru Al-Azhar dan spesialis bedah profesional internasional. Bedah tulang internasional. Tapi, ya nggak tahu, kelihatannya mungkin beliau sudah meninggalkan bedahnya, lebih sebagai ulama. Al-Azharnya nggih. Terus terakhir ini nggak terasa sudah 30 menit. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan santri-santri bagaimana agar spirit semangat untuk belajar termasuk di kedokteran Gus, dengan tanpa melihat latar belakang apapun itu Gus. Ya saya rasa kembali kepada manjada wajada. Kalau kita punya keinginan, punya kesungguhan, kita berusaha, insya Allah selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Jadi para santri-santri yang punya cita-cita ingin menjadi dokter bisa lihat Gus Niam ini sebagai role model ya. Beliau seorang santri dari kecil, putra dari Ki Haji Mas Duki Mahfud, kemana-mana derek ke Abah, pengajian, tapi juga bisa mengambil kedokteran, bahkan spesialis bedah digestif, dan sekarang beliau baru saja beberapa hari yang lalu menyelesaikan S3-nya di Universitas Brawijaya. Gitu teman-teman. Beliau punya prinsip manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan ngoten gitu. Terima kasih Gus Niam waktunya. Tidak terasa kita sudah 30 menit. Gitu teman-teman, ikuti terus Dunia Santri Podcast. Nanti akan muncul santri-santri dengan segudang inspirasi seperti Gus Niam. Beliau seorang pencari ilmu, beliau juga profesional, dan tidak lupa beliau selalu berkhidmah di Nahdlatul Ulama sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama tingkat nasional dan juga di Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Demikian, terima kasih. Walafuminkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.